Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Herawati N, MMA, selaku coach saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rafiqi Tantawi MS selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Frika Suharyanto ST selaku mentor dan kabit saya yang sudah menyempatkan hadir pada seminar ini. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan dengan judul Pembuatan Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Asahan tahun 2022 berbasis GIS (Geographic Information System) pada website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perkenalkan, nama saya Hilda Carolina Pasaribu ST sebagai calon pengawas fisik pemukiman asal instansi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan. Adapun latar belakang aktualisasi ini dibuat adalah, yang pertama, luasnya kawasan kumuh Kabupaten Asahan sesuai dengan SK Kumuh tahun 2022 sebesar 477,06 hektar yang tersebar di 20 kelurahan dan 5 desa, sehingga kurang optimalnya pendataan rencana kegiatan. Yang kedua, alat-alat survei yang dimiliki pada dinas masih sangat terbatas, di mana Garmin GPS yang ada hanya satu dan harus bergantian menggunakan dengan bidang lain. Dan jika diambil dari handphone, ada deviasi koordinat yang terjadi. Sehingga saat ini, sebelum turun ke lapangan, kita harus sudah menghafal betul lokasi-lokasi mana saja yang memang masuk dalam delineasi kawasan kumuh. Yang ketiga, peta yang ada dan menjadi lampiran SK Kumuh memiliki skala yang terlalu besar dan dicetak hanya pada kertas A4 atau F4, sehingga untuk membaca secara manual sangat sulit. Yang keempat, hal ini tidak dapat dilakukan oleh semua pegawai di bidang permukiman, dikarenakan personil yang ada belum pernah mendapatkan bimbingan teknis terkait pembacaan peta tersebut. Dan juga personil yang ada di bidang permukiman sangat terbatas, dengan total hanya 6 orang. Ini adalah peta sebaran kawasan kumuh Kabupaten Asahan yang ada dalam kondisi cetak manual, di mana kawasan berwarna kuning adalah kawasan kumuh. Ada 3 identifikasi isu yang bisa diangkat pada bidang kawasan permukiman saat ini, yaitu 1. Belum optimalnya database drainase yang sudah dikerjakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Asahan berbasis GIS. Yang kedua, belum tersedianya peta sebaran kawasan kumuh Kabupaten Asahan berbasis GIS sebagai panduan saat survei di lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang ketiga, belum optimalnya database RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari ketiga isu ini, saya melakukan penafisan isu untuk mencari isu mana yang sebenarnya sangat perlu untuk terlebih dahulu diselesaikan. Yang pertama dengan metode APKL, di mana dari keempat unsur aktual, problematik, kehalayakan, dan layak, ketiga isu ini ternyata memenuhi syarat sebagai isu yang aktual. Sehingga saya melakukan penafisan isu kembali dengan metode USG untuk melihat dari ketiga isu ini mana yang sifatnya sangat urgent, serius, dan growth atau berdampak bila tidak segera diselesaikan. Dari metode USG ini, didapatlah isu nomor 2 menjadi isu yang memiliki skor terbesar untuk diselesaikan terlebih dahulu. Saya memakai analisis metode Fishbone untuk mencari akar penyebab isu ini terjadi, yaitu dari elemen alat, manusia, lingkungan, dan metode, di mana 4 elemen inilah yang memberi dampak munculnya isu. Belum tersedianya peta sebaran kawasan kumuh Kabupaten Asahan berbasis GIS sebagai panduan saat survei di lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun gagasan kreatif yang saya angkat untuk mengatasi isu tersebut adalah pembuatan peta sebaran kawasan kumuh Kabupaten Asahan tahun 2022 berbasis GIS (Geographic Information System) pada website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, ada 5 kegiatan kreatif yang akan saya lakukan, yaitu kegiatan pertama, menyusun database spasial sebaran kawasan kumuh Kabupaten Asahan pada aplikasi GIS. Dengan outputnya, tersusunnya database spasial sebaran kawasan kumuh Kabupaten Asahan dalam bentuk data vektor atau file SHP. Adapun tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Bidang Permukiman terkait proses penyusunan data. 2. Mengumpulkan data dan peta kawasan kumuh existing di Kabupaten Asahan. 3. Memastikan kebenaran data yang didapat sudah sesuai dengan RT/RW
dan batas administrasi desa atau kelurahan dengan pihak tata ruang dinas PUPR. 4. Membuat database spasial atau digitasi peta sebaran kawasan kumuh di aplikasi GIS. 5. Membuat keterangan di atribut table pada data vektor di aplikasi GIS, di mana tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan penerapan core value, harmonis, adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan kompeten, dan telah menerapkan Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan kedua, mengintegrasikan database spasial yang sudah dibuat ke dalam website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Outputnya, terintegrasinya database spasial ke dalam website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan tahapan kegiatan yang akan saya lakukan yaitu 1. Berkoordinasi dengan admin pengelola website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pemberian izin akses. Yang kedua, mengupload database spasial format SHP sebaran kawasan kumuh ke dalam website. Yang ketiga, membuat maps atau create maps di website dinas dan dihubungkan ke Google Map. Yang keempat, menyatukan database spasial ke dalam Google Map. Yang kelima, melakukan uji coba akses peta pada website, di mana tahapan kegiatan tersebut telah dilakukan dengan penerapan core value, harmonis, kompeten, adaptif, kompeten, akuntabel, dan telah menerapkan Smart ASN dan Manajemen ASN. Tahapan ketiga, melakukan cross-check ke beberapa titik di kawasan kumuh untuk memastikan ketepatan dan keakuratan peta yang sudah diintegrasikan dengan lokasi di lapangan. Outputnya, terlaksananya validasi data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, 1. Turun ke lapangan mengambil sampling untuk memastikan keakuratan peta yang sudah dibuat pada website. 2. Merekapitulasi kekurangan dan proses navigasi pada website. 3. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hasil cross-check di lapangan, di mana tahapan tersebut dilakukan dengan penerapan core value, adaptif, akuntabel, dan kompeten, dan telah menerapkan Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi kepada pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penggunaan dan cara membaca peta yang sudah ada di website dinas. Dengan output, terlaksananya sosialisasi cara penggunaan peta via website pada pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 30 orang. Dengan tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, 1. Mempraktekkan penggunaan dan cara akses peta sebaran kawasan kumuh di website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan Android ataupun laptop. Yang kedua, mempraktekkan cara membaca peta untuk mengetahui di titik kita berada termasuk lokasi kumuh atau tidak. Yang ketiga, membuka sesi jajak pendapat dan saran dari para rekan kerja terkait pengalaman cara menggunakan peta yang sudah disinkronkan, di mana tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan penerapan core value, kompeten, harmonis, dan kolaboratif, dan juga telah menerapkan Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan kelima, melakukan pendampingan kepada pegawai bidang kawasan permukiman terkait penggunaan aplikasi GIS. Dengan output, terlaksananya pendampingan penggunaan aplikasi GIS kepada pegawai bidang permukiman sebanyak 6 orang. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan, 1. Berkonsultasi dengan Kepala Bidang Kawasan Permukiman terkait pelaksanaan pengenalan aplikasi GIS. Yang kedua, menginstal aplikasi GIS di komputer kantor. Yang ketiga, memfasilitasi rekan kerja untuk mulai mengenal dan menggunakan aplikasi GIS dari video-video tutorial. Yang keempat, membuat jadwal rutin belajar bersama penggunaan aplikasi GIS, di mana tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan penerapan core value, harmonis, kompeten, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan juga telah menerapkan Smart ASN dan Manajemen ASN. Adapun rencana jadwal aktualisasi ini akan saya lakukan dimulai dari tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022. Sekian paparan dari saya mengharapkan masukan dan perbaikan dari Bapak Penguji terhadap rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.